Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya Laksana Bodi. Di video kali ini saya bakal membuat perbandingan antara Honda Beat Street Old dibandingkan dengan Beat Street New 2020. Jadi buat teman-teman yang khususnya akan melakukan pembelian Honda Beat Street 2020, makin tahu, makin paham apa aja sih perbedaan fiturnya jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Oke, jadi sekarang yang ada di depan saya adalah Honda Beat Street versi sebelumnya. Dan ini Honda Beat Street versi 2020 atau Beat Street versi terbaru. Kita bicara soal bentuknya. Jadi yang sangat berbeda dari kedua motor ini adalah bentuknya, teman-teman. Bisa kita lihat untuk Beat versi sebelumnya ini identik dengan bodinya yang ramping, kecil, lalu agak manjang ya ke atas. Sementara untuk Beat yang versi new ini atau Beat Street 2020, dia cenderung lebih lebar bodinya dibandingkan versi sebelumnya. Lanjut kita bahas ke bagian headlampnya. Jadi seperti ini tampilan headlamp Honda Beat Street versi sebelumnya atau versi lama. Jadi untuk headlampnya sendiri dia masih menggunakan bohlam biasa, dan bentuknya ini tidak terlalu lebar, dia kecil, cuman memanjang ke atas, teman-teman. Jadi bentuknya ini sangat ramping ya jika dilihat dari depan. Lalu seperti ini bentuk lampu sennya, jadi dia menyatu dengan headlampnya. Kita beralih ke tampilan headlamp Honda Beat Street versi terbaru atau versi 2020. Jadi sangat berbeda sekali ya tampilan antara Beat Old dan Beat Street New. Untuk headlampnya sendiri, untuk Beat Street 2020 ini sudah mengusung full LED pada bagian headlampnya. Ya, walaupun pada bagian sen masih menggunakan bohlam biasa. Untuk tampilannya sendiri dia cukup lebar dan tidak memanjang ke atas, berbeda dengan versi yang lamanya ya. Banyak yang bilang headlampnya ini mirip dengan Honda Vario 150 LED pertama. Banyak juga yang bilang kalau ini mirip sama Suzuki Next. Lalu juga ada yang bilang jika dilihat dari depan sini mirip dengan Yamaha Mio Soul GT. Ini mirip banget. Jadi kesimpulannya pada bagian pencahayaan, Honda Beat Street 2020 lebih unggul karena sudah dibekali dengan headlamp LED, sementara versi sebelumnya masih menggunakan bohlam. Cuma secara bentuk, saya pribadi lebih suka yang versi terbaru. Tapi pendapat teman-teman pasti beda-beda. Banyak yang bilang keren yang versi old, keren yang versi baru. Itu selera kalian ya. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Jadi seperti ini tampilan kaki-kaki Honda Beat Street versi lama atau versi sebelumnya, dengan dibekali spakbor yang sudut-sudutnya sangat tajam. Pada bagian pengereman sudah dibekali dengan disc brake. Lalu seperti biasa Honda menyematkan kaliper merek Nissin, dan seperti ini tampilan palang-palang peleknya. Dia ada 5 palang dan pada bagian tengahnya terdapat lubang seperti ini, teman-teman. Ban depan menggunakan ukuran 80/90 ring 14, dan bannya ini sudah menggunakan ban tubeless. Dan tidak ketinggalan, pada bagian pengereman juga sudah dibekali dengan sistem CBS atau Combi Brake System. Lalu seperti ini tampilan kaki-kaki dari Honda Beat Street 2020. Jika dilihat sekilas pada bagian spakbor kurang lebih bentuknya mirip-mirip ya. Ya walaupun berbeda, tapi jika dilihat sekilas antara new dan old itu masih agak mirip pada bagian spakbornya. Lalu pada bagian pengereman depan juga sama, sudah dibekali dengan disc brake
dan dibekali kaliper merek Nissin. Jadi dari dulu ya Beat pakai kaliper merek Nissin. Cuman bedanya antara yang new dan old, kalau yang new ini dia kalipernya warnanya emas tua seperti ini teman-teman. Sementara untuk yang old dia hitam seperti itu ya. Lalu pada bagian tampilan palang-palang peleknya ini sangat berubah total, karena pada Beat Street 2020 menggunakan palang pelek berbentuk V. Ini sama persis yang digunakan oleh Honda Genio, dan bentuknya mirip juga dengan Honda Vario 125. Ukuran ban depan sama antara yang old dan new, menggunakan ukuran 80/90 ring 14 tubeless. Jadi sama-sama sudah menggunakan ban tubeless. Dan tidak ketinggalan, pada Beat Street New 2020 juga sudah dibekali dengan pengereman CBS atau Combi Brake System. Kita naik ke bagian setir. Jadi pada bagian stangnya antara Beat Street Old dan New itu tidak mengalami perubahan. Jadi bentuknya masih sama persis ya. Baik tombol-tombolnya, lalu bracketnya, bentuk stangnya, bentuk-bentuk handle remnya ini masih sama persis. Paling yang sedikit membedakan itu tampilan speedometernya. Ini agak berbeda sedikit. Jadi untuk Beat versi sebelumnya atau versi lama ini tampilannya dia seperti ini. Secara umum sebenarnya pada bagian tampilan speedometernya ketika menyala ini masih sama aja, nggak berubah. Cuman yang berubah itu pada bagian frame-nya ini ya, atau sisi-sisi sampingnya ini. Jika dilihat seperti ini tampilan speedometer Beat Street lama. Lalu seperti ini tampilan speedometer Beat Street New. Jadi hanya berbeda pada bagian frame sampingnya sini. Cuman secara intinya tampilan speedometernya sama, menggunakan full digital dan tidak mengalami perubahan. Nah seperti ini tampilan speedometernya jika dilihat dari bagian depan. Untuk Beat Old dia tidak terdapat motif-motif, jadi dia polos untuk tampilan speedometernya. Sementara untuk Beat New dia terdapat motif-motif seperti karbon teman-teman pada bagian atas dan bawahnya. Tapi secara fungsi, secara tampilan digitalnya itu sama persis, tidak mengalami perubahan. Lanjut kita bahas ke bagian rak-raknya. Untuk rak-raknya sendiri kurang lebih ukurannya masih sama antara yang new dan yang old. Ini tampilan rak-rak Beat Street Old. Dia tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu kecil ya, sedang. Lalu pada bagian sisi kanan raknya ini juga kecil banget ukurannya. Dan ini tampilan rak Beat Street New. Jadi dia kurang lebih masih sama sih jika dilihat sekilas. Ya walaupun sebenarnya pada Beat New ini dia lebih sedikit panjang ke depan untuk rak sisi sebelah kirinya ya. Dia mentok ke bagian fairing depannya. Sementara untuk sisi kanan dia juga kecil banget, tapi dia juga panjang, mentok ke bagian fairing depan. Lanjut ke bagian kunci kontak. Ini dia yang sangat membedakan antara Beat Street Old dan New. Untuk Beat Street Old ini sendiri tidak terdapat seat opener teman-teman. Jadi cukup ribet ketika kalian akan membuka jok bagian belakang. Kalian harus buka di bagian joknya. Kalau untuk yang Beat New dia terdapat seat opener pada bagian sampingnya. Jadi cukup ribet ya penggunaannya untuk Beat Street versi lama. Nah ini dia teman-teman tampilan kunci kontak Honda Beat Street New 2020. Seperti yang saya bilang tadi, jadi pada bagian sampingnya terdapat seat opener yang akan memudahkan kalian ketika membuka jok. Cukup sekali pencet maka jok akan otomatis terbuka. Cuma secara fungsi dan fiturnya kurang lebih masih sama, hanya yang membedakan itu tadi terdapat seat opener, tapi keduanya juga belum tersedia fitur answer back maupun alarm ya. Jadi belum tersedia kedua fitur itu antara Beat Street Old dan Beat Street New. Next kita bahas ke bagian step floornya. Jadi seperti ini tampilan step floor Honda Beat Street Old teman-teman. Dia agak sedikit lebih ramping ya jika dibandingkan dengan versi terbarunya. Untuk versi terbarunya ini dia sedikit lebih lebar, tapi pada bagian depan dia mengecil. Sementara untuk yang old dia rata ya dari bagian belakang sampai ke bagian depan. Lalu posisi akinya untuk yang versi old itu ada di sisi sebelah kanan. Sementara untuk yang versi new dia akinya berada di tengah. Ini sama persis lokasinya dengan Honda Genio.
Lalu kita lanjut ke bagian jok. Seperti ini tampilan jok dari Beat Street Old, dan ini tampilan jok dari Honda Beat Street New. Kurang lebih secara ukuran, bentuk, panjang, lebarnya, dan bahannya ini masih sama antara old dan yang new. Kita lanjut bahas ke tampilan bodi samping. Jadi seperti ini tampilan bodi samping dari Honda Beat Street Old. Dia berwarna hitam doff dan dihiasi dengan stripping perpaduan antara warna putih, coklat, dan silver, bertuliskan Beat Street. Ini yang menambah tampilannya lebih terlihat sporty banget ya untuk Beat Street Old. Lalu seperti ini tampilan bodi samping dari Honda Beat Street 2020. Jadi bentuknya untuk Beat Street 2020 ini agak sedikit lebih gambot ya pada bagian bodi sampingnya, dan kebetulan karena ini ditutup sama stripping atau skotlet warna hitam, jadi warnanya dia full hitam, dan warna dasarnya sebenarnya bodinya juga sama, ini menggunakan warna hitam doff. Dan minusnya dari Beat Street 2020 pilihan warnanya sedikit teman-teman. Jadi pilihan warnanya hanya hitam dan silver kalau untuk Honda Beat Street 2020. Tapi untuk Beat Old dia mempunyai banyak pilihan warna. Ada hitam, silver, dan yang lebih keren, Honda Beat Street Old tersedia warna putih yang tidak tersedia di Beat Street 2020. Sayang sekali ya, Beat Street 2020 nggak punya warna putih teman-teman. Kita bahas ke bagian yang paling penting, yaitu bagian mesin teman-teman. Untuk mesinnya sendiri, Honda Beat Street Old ini mengusung mesin 110 cc bertipe SOHC pendingin udara, dan mesin ini mempunyai kapasitas oli mesin 0,8 liter teman-teman. Sementara untuk Beat New 2020 dia menggunakan mesin 110 cc bertipe SOHC pendingin udara, dan yang membedakan kapasitas oli mesinnya untuk Honda Beat Street New itu lebih kecil karena hanya 0,65 liter. Jadi teman-teman bisa bandingkan ya antara Beat Old dan New. Kapasitas olinya untuk yang New 0,65 liter, yang Old 0,8 liter. Dan seperti ini tampilan dari knalpot Honda Beat Street Old. Dia knalpotnya ini ukurannya lebih besar teman-teman jika dibandingkan dengan Beat Street New. Nanti akan kita lihat. Makanya banyak yang bilang Honda Beat Street Old itu tenaganya lebih bagus ya jika dibandingkan dengan Beat Street New. Tapi menurut saya pribadi juga memang seperti itu ya. Secara tenaga kalau Beat yang Old ini dia lebih ngisi dan lebih padat. Sementara untuk yang Beat New, jika dirasakan, kalau nggak percaya teman-teman test ride, itu tenaganya dia apa ya? Tenaganya seperti kurang dan banyak yang bilang ngempos, tapi enteng. Tarikannya emang enteng banget dan nafasnya panjang untuk yang Beat New. Dan Beat Old ini lebih mantep aja sih, padet ya tarikannya menurut saya pribadi. Oke, sekarang akan saya nyalakan untuk mesin Honda Beat Street Old seperti apa suaranya jika dibandingkan dengan Beat Street New 2020. Jadi seperti ini teman-teman suara mesin dari Beat Street Old. Oke, sekarang kita akan coba dengarkan suara mesin dari Honda Beat Street 2020. Jadi seperti ini suara mesin dari Honda Beat Street 2020. Akan coba saya gas. Nah, itu tadi suara mesin dari kedua motor ini, Honda Beat Street Old dan Honda Beat Street 2020. Jadi kita sudah dengarkan sama-sama suara mesinnya. Kalian bisa bantu komen ya, bantu kasih pendapat. Bisa kalian tuliskan di kolom komentar seperti apa pendapat kalian tentang mesin Honda Beat Street Old dan Beat Street New 2020.
Dan satu lagi yang hampir ketinggalan, jadi pada bagian filter udaranya untuk Beat Street Old atau Beat Street lama ini lebih besar teman-teman jika dibandingkan dengan Beat Street New ya. Nah, jadi seperti ini tampilan filter udara dari Honda Beat Street New 2020. Filter udaranya ini lebih kecil teman-teman jika dibandingkan dengan yang old ya. Cuman bedanya yang kecil ini bentuknya agak sedikit lebih panjang, tapi dia tidak lebar. Oke, next kita bahas ke bagian kaki-kaki belakang. Untuk Honda Beat Street Old ini, shockbreaker belakang masih menggunakan monoshock, berada di sisi sebelah kiri. Lalu pengereman belakang masih menggunakan tromol. Ban belakang menggunakan ukuran 90/90 tubeless ring 14. Lalu ini tampilan kaki-kaki dari Honda Beat Street 2020. Secara sekilas dilihat masih sama ya, beberapa part dan fitur-fiturnya. Jadi untuk shock belakangnya ini memang berbeda, cuman masih sama-sama menggunakan monoshock, berada di sisi sebelah kiri. Pengereman tidak mengalami peningkatan atau perubahan. Jadi untuk Beat Street 2020 pengereman masih menggunakan tromol, sama belum menggunakan disc brake. Ban belakang juga sama menggunakan ukuran 90/90 ring 14 tubeless. Jadi jika dilihat sekilas antara Beat Street New dan Old, secara part dan fitur masih sama. Oke, yang terakhir kita bahas ke bagian stop lampnya atau lampu belakang. Jadi seperti ini tampilan stop lamp Honda Beat Street Old yang bentuknya sangat tajam dan keren banget ini menurut saya sudut-sudutnya ya. Oke banget jika dilihat dari belakang, samping, dan dari atas. Dan yang ini tampilan stop lamp Honda Beat Street 2020. Menurut kalian seperti apa untuk tampilan stop lampnya? Jujur secara fitur dan spesifikasi bisa dibilang Honda Beat Street 2020 itu menang ya jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Cuman secara mesin banyak yang bilang, banyak yang komentar, banyak yang ngasih pendapat mesin Honda Beat Street Old lebih bagus dan lebih tangguh jika dibandingkan dengan Honda Beat Street 2020. Itu banyak yang bilang seperti itu sih. Jadi gimana secara stop lamp? Kalau menurut saya, jujur saya lebih ke stop lamp Honda Beat Street yang old. Itu bentuknya keren banget jika dibandingkan dengan yang new. Ini agak sedikit gimana ya, sudut-sudutnya itu kurang tajam, jadi lebih ke lonjong gitu bentuknya jika dibandingkan dengan yang old. Dia sudut-sudutnya tajam banget. Nah seperti ini teman-teman jika dilihat full dari belakang tampilan Honda Beat Street Old dan Beat Street New 2020. Dan stop lampnya ini masih sama-sama menggunakan bohlam biasa ya, belum menggunakan LED untuk Honda Beat Street 2020. Masih sama-sama menggunakan bohlam antara Beat New dan Beat Old. Dan gak ketinggalan pada bagian behel belakang, ini untuk Beat Street Old, ini dia behel belakangnya dibalut dengan karet. Ya walaupun dalamnya ini besi ya teman-teman, tapi bagian luarnya dibalut dengan karet. Dan masih sama di Honda Beat Street 2020, behel belakang juga dibalut dengan karet. Hanya saja bentuknya yang berbeda. Untuk Honda Beat Street 2020, behel belakangnya menurut saya bentuknya lebih oke ya jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Oke, jadi ini dia tampilan full body Honda Beat Street Old dan Honda Beat Street New 2020. Nah, jadi itu tadi sekilas pembahasan kita tentang perbandingan fitur Honda Beat Street Old dan Beat Street New 2020. Dan buat teman-teman yang punya pendapat atau punya masukan, tulis saja di kolom komentar. Jadi cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Laksana Bodi. Bye-bye.